Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ibu, anak-anak, adik yang kami cintai, para bagi saya ke Nurul Iman sudah yang kesekian kali. Tahun lalu ada acara bersama guru-guru. Kemudian beberapa saat lalu saya juga berkunjung ke pesantren Putri SMP. Kemudian tahun 90-an saya juga pernah mondar-mandir daerah Genuk. Saya mengenal Semarang sejak tahun 1989. Alhamdulillah saya masih muda ya. Baik rekan, sahabat, ibu, bapak yang saya muliakan, saya akan mengawali di kesempatan yang singkat ini dengan satu kisah. Saya mendapatkan kisah dari seorang syekh di Yaman. Seorang syekh berkata kepada kita, menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang pekerja di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Seorang pekerja di Arab Saudi di Riyadh dapat gaji 40.000 real. 40.000 real ini besar atau gede? 40.000 real besar. Banyak atau oke? Assalamualaikum. Enggak, ini seperti tidak ada orang. Assalamualaikum. Kalau tidak ada orang, maka saya materinya jadi lain. Materinya ruqyah. Akan bacakan ayat dan saya akan lihat di bawah, ini gantung enggak nih? Jangan-jangan ini bukan orang. Baik, Bapak, Ibu, 40.000 real hari ini itu 2 hari ya, karena setelah kemarin itu bisa berubah harga-harga. Ya, setelah kemarin jam 2 bisa berubah harga. Hari ini, iya Pak, sudah naik kemarin siang Pak. Sudah. Oke. 2 hari lalu ke belakang itu harga 1 real itu 4.000 kali 40.000 berapa ribu? Berapa juta? Berapa? 160 juta. Baik, seorang pekerja di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, mendapatkan gaji kalau dirupiahkan 2 hari yang lalu 160 juta. Dia, pekerja ini datang ke seorang syekh, wahai syekh, beri aku nasihat, kasih aku saran. Aku dengan gaji 40.000 real tidak cukup untuk membiayai 1 istri dan beberapa orang anak. Kalau ini dikasih ke orang Genuk, jangankan beli minyak goreng, yang jual minyak goreng bisa kebeli. Ya? Jangan beli bensin, yang jual bensin bisa kebeli. Besar.
Oke, setelah dia datang ke Syekh dan menyampaikan tidak cukup dengan biaya segitu untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, maka Syekh ngasih pesan, pulanglah, kembalilah, temui pimpinan tempat engkau bekerja dan minta dikurangkan gajinya. Ini kalau ada di genuk mesti cehe gendeng. Ora iso matematika. Lah kurang kok malah minta dikurangi. Dan betul, orang ini pekerja tersebut yang gajinya 40.000 real pulang. Nemui pimpinannya dan menyampaikan kepada pimpinannya, sekarang kurangi gajiku. Sama pimpinannya ngasih kurangnya enggak dikit-dikit, enggak ke 39, enggak ke 38, langsung menjadi 30.000 real. Dia jalani 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia merasa belum cukup. Dia datang lagi ke syekh yang sama, ke muallim yang sama, ke orang tua yang sama dan menyampaikan, wahai syekh, aku sekarang menjalani kehidupanku dengan 30.000 real karena disarankan agar minta dikurangkan gaji menjadi 30.000 real. Saya jalani kehidupan dengan gaji segitu ndak cukup. Apa saranmu? Kasih aku nasihat, beri aku arahan, bimbing aku. Pulanglah, temui pimpinan tempat engkau bekerja dan minta dikurangkan gajinya. Saya mau turun ke bawah sebentar ya. Saya nggak nyebut gaji Anda, cuma saya mau tanya, Pak, misalnya Bapak, boleh saya ngajak Bapak ngobrol ya? Misalnya Bapak dapat gaji sekian, terus dalam menjalani kehidupan kurang, terus konsultasi ke Pak Kiai di kampung dapat arahan, ya temui pimpinanmu, minta dikurangkan gajinya, terus Anda jalani, Anda masih datang ke Kiai itu enggak? Enggak ya? Baik. Mungkin kita sama, enggak akan datang. Tapi ini orang masih datang, dan perlu diketahui Arab la ya'riful basa wabasi. Orang Arab tuh enggak kenal basa-basi. Orang Arab itu terus terang dia. Kita ketika kuliah, kampus kita kuliah, itu maktabah, perpustakaan, bukunya masih banyak pinjem. Dosen kita bilang, ketika datang Syekh, dia bilang, ini kita buku masih pinjam, ini masih pinjam. Syekh maksud pinjam, maksud dia ngomong pinjam, kita belum punya buku supaya Syekhnya memberikan buku atau mengasihkan uang. Tapi Syekh nggak paham itu. Ketika dia sebut kami ini masih pinjam, Syekhnya malah bilang, bagus, ta'awanu alal birri wa taqwa. Maka nanti kalau ke Nurul Iman datang Syekh, jangan pakai basa-basi. Jangan pakai basa-basi. Tapi jangan minta juga. Tapi sebut pujian. Misal Anda ingin minta masjid misalnya, Syekh, kalau Anda mau menancapkan satu masjid di sini, maka Syekh nggak perlu beli tanah. Dan semua orang yang di sini akan sujud di masjid yang Anda bangun. Pahala akan mengalir tanpa Anda harus beli tanah di sini. Bahasanya tanpa harus beli tanah. Karena memang tanah sudah disiapkan. Saya nggak akan bahas. Saya akan bahas ini. Setelah mendapatkan gaji 30.000 real, dia tidak cukup dan datang ke Syekh lagi dan nasihatnya sama, pulang, kembalilah, temui pimpinan tempat engkau bekerja. Ketika dia datang ke pimpinan berikutnya, kemudian minta dikurangkan gajinya, akhirnya gajinya menjadi 20.000 real. Dia jalani waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan dia tidak cukup. Dia datang lagi ke Syekh yang sama, wahai Syekh, aku sekarang dapat gaji 20.000 real. Aku tidak cukup membiayai istri dan anak-anakku. Apa nasihatmu? Beri aku arahan. Arahannya sama, masih sama dengan yang pertama. Apa arahannya? Pulanglah, kembalilah,
temui pimpinan tempat engkau bekerja dan minta dikurangkan gajinya. Ini saya tidak yakin kalau orang genuk ada syekh kayak gini bertahan lama itu syekh. Nasihatnya orang ceto. Iya. Nasihatnya naik minyak goreng. Ya jangan goreng, rebus. Nggak nyambung gitu ya. Oke, baik. Dia temui pimpinannya, kemudian dia bilang minta dikurangkan gaji. Akhirnya gajinya menjadi 10.000 real. 10.000 real. Kalau dirupiahkan hari ini, 2 hari yang lalu, itu berarti sekitar 40 juta. 40 juta ya masih besar kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab itu kecil sekali. Tahun 2008 ketika saya dapat hadiah berangkat haji, itu saya duduk waktu dari satu tempat ke tempat lain naik taksi, saya duduk di depan, saya ngobrol dengan supir taksi. Supir taksinya mahasiswa. Ketika saya ngobrol, setelah dia menyebutkan namanya, saya tanya, mana asalmu? Dia menyebut asalku dari Taif. Taif. Kalau Taif itu apa yang terbayang di kepala kita? Orang yang melempar Nabi dengan batu, anak-anak kecil itu. Saya bilang begitu. Wah, Taif saya bilang. Kan kita hafal ya di materi kitab kecil Nurul Yakin itu Taif itu mesti itu, nggak ada cerita lain gitu. Saya bilang, oh itu tempat kampung yang orang-orang melempar Nabi. Dia marah. Dia marah. Orang Arab marah itu bukan seperti orang Jawa Tengah. Dia marah mukanya masih lembut ya, Jawa Tengah kan. Ini mukanya marah gitu, nampak marah gitu. Dia dari nyupir tuh melihat begini marah gitu. Setelah itu saya puji dia, tapi saya yakin kamu termasuk orang yang didoakan oleh Nabi akan lahir keturunan. Langsung waktu itu ada buku di dashboard mobil itu dikasih hadiah ke saya. Ini hadiah buat kamu. Inti orang Arab itu puji dulu. Maaf di sini ada orang Arab nggak ya? Kalau ada puji dia itu. Tapi Arab yang asli sana, kalau Arab sini puji, kamu ngejek ya. Oke. Setelah itu kami ngobrol, apa yang terjadi berikutnya? Masih dalam satu taksi itu, dia bilang, ini uang makan malam kalian. Kami berenam satu taksi itu, karena setelah kami puji itu Taif tadi, dia kasih uang untuk makan malam, untuk di Arab ya, bukan gudeg sekitar sini ya, besar gitu. Setelah itu waktu mau turun kami bayar dengan uang lain, dia bilang majanan gratis, dapat buku, dapat uang makan malam, mobil gratis. Setelah itu saya bilang begini, kamu sudah mengasih saya hadiah untuk makan malam, terima ini bayaran saya. Enggak, saya bilang kamu bagaimana narik lagi nanti kalau cuman enggak terima ini semua. Dia bilang saya menarik satu kali orang bisa menggratiskan sepanjang hari. Dia bilang kenapa? Bensin waktu itu satu realnya adalah waktu itu satu real 3.300 dan satu real dapat bensin 2 liter. Itu bensin. Berarti 1 liternya berapa? 1.650. Maka saran saya kepada teman-teman yang di Genuk ini, kalau mau ngisi bensin, ngisilah di Arab. Tapi waktu itu harga air minum 1 liternya 2 real. Kalau bensin 1 real dapat 2 liter, kalau air minum 2 real dapat 1 liter. Orang banyak minum bensin atau banyak minum air? Banyak minum air. Artinya kebutuhan itu besar, begitu loh. Kebutuhan itu besar. Orang tidak ngisi bensin bisa jalan kaki. Tapi kalau orang tidak minum lemes. Bahkan hasil penelitian untuk TNI yang survival, hidup di hutan itu tidak makan sampai 7 hari bertahan hidup, tapi kalau tidak minum 3 hari sudah lemas. Oke, baik, kita kembali ke sini. Dengan gaji 10.000 real, dia jalani kehidupannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia merasa kok cukup. Orang Arab ya, bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa kan daripada aku datang ke Syekh lagi bilang nggak cukup, nanti habis gajiku. Asli cukup. Kemudian dia datang lagi ke Syekh yang sama dan dia sampaikan, wahai Syekh, sekarang gajiku 10.000 real dan aku cukup untuk menghidupi istri dan anak-anakku. Setelah itu
mempersilahkan duduk lebih lama dan menyampaikan pesan. Sesungguhnya keringatmu di tempat engkau bekerja baru pantas dibayar dengan 10.000 real. Sedangkan 30.000 real yang kamu bawa pulang ke rumah itu bukan jatah keringatmu. Itulah yang membuat engkau tidak cukup. Sesungguhnya hasil pikiranmu di tempat kerjamu baru pantas dibayar 10.000 real. Sehingga yang selebihnya itu bukan jatah pikiranmu yang kamu bawa pulang. Itulah yang membuat engkau tidak cukup. Kalau di dalam din kita, agama kita, tuntunan kita, sesungguhnya harta yang baik itu harta yang berkah. Betul kan? Sekarang pertanyaan, berkah itu apa? Saya ingin kasih kalimat paling mudah. Berkah adalah saat butuh ada, saat ada tidak berlebihan. Berkah adalah saat butuh ada, saat ada tidak berlebihan. Kalau ada berlebihan itu juga bisa pusing. Kita butuh mobil, saat butuh mobil ada mobil. Mobil butuh sehari berapa sih kita? Satu saja kan? Coba kalau punya mobil 3. Hari ini di sebuah negara, saya nggak sebut nama negara ini, tapi tetangganya Malaysia. Itu ada wanita, istrinya saja punya mobil 38. Itu lebih atau kurang? Kurang supir. Mau pakai setiap hari saja itu sebulan 8 hari baru kepake lagi itu. Ngalahin masa haid itu. Lebihan. Oke. Saat butuh uang, ada uang. Tapi saat ada uang, tidak berlebihan. Saya bukan bersuudon ya. Bukan bersuudon. Tapi orang yang hadir dalam ruangan ini sepertinya belum sampai berlebihan uangnya ya. Ngelihat dari mukanya masih pas lah uangnya. Dan kalau sudah lebih uang gak mau hadir ke ruangan hangat ini. Ruang hangat. Dalam bahasa Jawa ini disebut dengan panas. Ya. Karena kita pas uangnya mau hadir ke tempat ini. Baik, rekan sekalian. Contoh paling gampang. Standar uang itu juga nggak tahu banyak dan tidak. Mobil juga nggak tahu. Saya ingin kasih berkah adalah saat butuh ada, saat ada tidak berlebihan. Itu contoh bagi orang yang punya sawah. Di sawah itu untuk menggarap sawah butuh air. Saat butuh air ada air, tapi saat ada air tidak berlebihan. Saya bukan menyindir orang Semarang ya. Sering berlebihan air ya. Semarang ini sering berlebihan air nggak? Itu saya bukan bahas nggak berkah, jadi tidak nikmat. Tapi kalau butuh air saja ada, tapi kalau pas ada nggak berlebihan. Di sini kelebihan air per berapa lama Pak? Bisa 5 tahun sekali. Oh 5 tahun sekali berlebihan air, nggak sampai tabdir lah ya kalau 5 tahun sekali. Tidak setiap saat ya. Yang terakhir itu saya melihat video di sebuah pabrik atau perusahaan itu sampai orang menyelamatkan motor, antara menyelamatkan motor dan menyelamatkan baju dan menyelamatkan ujung jilbab sama HP di ujungnya gitu. Bingung gini kan? Saya nggak tahu jinjit atau enggak itu ya. Itu kan kelebihan air juga ya. Kelebihan air. Itu belum 3 bulan ya. Baru ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan kenikmatan lain, kemudian Allah gantikan dengan yang lebih baik apa-apa yang telah Allah ambil lewat kejadian itu. Saya ingin bilang kepada saya dan rekan semua, maka dalam proses tarbiyah, dalam proses pendidikan anak-anak, maka kita dan anak kita, guru dan murid kita persembahkan harta yang berkah. Bayar uang sekolah dengan harta yang berkah. Terima gaji dari keringat yang keluar sesuai. Berikan pelayanan melebihi apa yang kita terima, maka akan terjadi keberkahan. Kalau kisah orang Arab ini bukan tidak cukup dalam
dalam angka saja, tapi dalam bab ketenangan. Angka jelas. Bisa jadi standar cukup seseorang itu berbeda. Ada seorang cukup 1 juta, ada seorang cukup 5 juta, ada seorang cukup 10 juta. Sesuai apa yang dia terima dan apa yang dipersembahkan. Ada dua hal. Dalam kita menjalani kehidupan itu ada yang disebut dengan pahala, ada yang disebut dengan energi. Kalau pahala, kita akan berbuat 1, bisa jadi pahalanya 1, bisa jadi pahalanya 10, bisa jadi pahalanya 100, bisa jadi pahalanya 700. Tapi kalau energi, kita memberikan energi positif 10, mesti akan kita terima 10 sebelum kita meninggal. Kalau kita memberikan energi positif 100, kita akan terima 100 sebelum kita meninggal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun dia akan melihat. Kalau energi positif dia akan lihat di dunia. Maka kita banyaklah menabung energi positif, maka akan cair pada waktu yang tepat dan Allah yang tahu. Begitu juga ketika tabungan energi negatif yang sering di kita digaji 1 juta tapi bekerjanya 900. Maka ada 100 yang kita bawa pulang yang bukan harta kita, maka nanti akan cair dalam bentuk energi negatif. Kok sebentar-sebentar ban bocor. Ini bukan menuduh sama bapak yang sering bannya bocor ya. Jangan nanti, wah ini kelebihan bawa pulang nih, jangan. Atau ibu di rumah, gasnya mestinya 1 tabung gas yang 3 kilo. Untuk orang miskin itu kan ada tulisan ya, tabung gas 3 kilo untuk orang miskin itu, untuk rakyat miskin itu mungkin beberapa hari, bisa 12 hari. Tapi kok sebentar-sebentar habis, penyebab habisnya nggur kesalahan di karet. Asa introspeksi, mungkin ada jatah yang bukan keringat kita bawa pulang, cairnya dengan bentuk gas bocor. Tapi tetangganya jangan bilang, Bu sering bocor gas ya Bu, mesti bapaknya kelebihan gowo. Nggak usah disindir begitu. Ini buta introspeksi buat kita ya. Baik ya, ini selanjutnya, ini sebagai mukaddimah saya, artinya di kesuksesan anak nanti dalam pendidikan adalah berawal dari harta yang berkah kita persembahkan untuk pendidikan. Maka guru harus selalu mengingatkan, orang tua harus selalu mengingatkan, makan yang baik, yang halal. Itu penting. Dan anak mungkin tidak tahu itu, maka persembahkan dari harta yang baik. Sedikit sebelum saya lanjutkan ke banyak hal. Hari ini kita punya satu cadangan dalam keadaan selemah-lemah kondisi, yaitu doa. Dan doa itu akan menjadi mustajab. Salah satunya adalah yang masuknya halal, yang dipakainya halal, yang ditempatinya halal. Itu penting. Jadi kalau ada pilihan ini haram tapi butuh, maka ini halal cuman gak cukup, maka pilihlah yang halal tidak cukup. Nanti dibantu dengan doa jadi cukup. Bisa dipahami? Kita butuh duit 10.000, ada 5.000 halal, ada 10.000 campuran, maka saya sarankan ambil yang 5.000. Kebutuhannya jelas 10.000 itu, tapi bantu dengan doa jadi. Bisa dipahami? Assalamualaikum. Ada manungso di sini? Ada, baik ya. Itu contoh paling gampang. Ada kita membayar sekolah 10.000. Ada duit 10.000 campur. Maka di sini ada duit 5.000 tidak campur. Maka dengan 5.000 ini Anda ambil dan Anda berdoa, Allah akan kabulkan ini dibanding yang ini nanti. Karena pentingnya masuk yang halal sehingga doanya mustajab. Baik, rekan sekalian. Selanjutnya saya ingin sampaikan satu perkataan dari Dr. Syekh Abdul Hazam, dakwah sambilan
akan melahirkan kader sambilan. Kita para guru mendidik mereka sambilan, maka akan lahirlah generasi sambilan. Kita para ayah mendidik, membimbing, mengasuh mereka sambilan, akan lahirlah anak-anak yang seperti kita tidak harapkan. Maka untuk hasil yang maksimal harus ada kerja maksimal. Untuk hasil yang istimewa harus ada kerja yang istimewa. Guru, saran saya tidak boleh nyambi lain. Betul-betul di guru, maka akan hasil anak didik yang baik. Ayah mendidik anak, mengasuh anak juga harus penuh kemaksimalan. Kalau memang dalam aktivitas kita pagi bekerja dan pulang malam, pastikan ada waktu-waktu istimewa ketemu dengan anak. Khusus bagi Pak, saran saya menjelang anak tidur kalau bisa dia melihat muka kita. Jangan sampai dia mau tidur enggak lihat muka kita dan bangun tidur tidak ada muka kita. Ya, terus kapan lihat muka kita? Ya kalau dalam mimpi. Mimpi itu adalah bawaan apa yang dia lihat. Lah kalau tidak dia lihat ya mimpi apa itu? Ya, jadi kalau kita pun bekerja maka pastikan pulang masih sempat menyapa mereka. Masih bisa memberikan satu kalimat kepada mereka. Kalau mau kasih tugas kepada ayah, apa sih salah satu tugas ayah untuk mendidik anak? Bacakan cerita menjelang tidur 5 menit. Kalau disebut bacakan cerita, aku utuh guru. Nggak usah Anda bayangkan. Anda ngomong sama anak 5 menit menjelang tidur. Itu penting sekali. Atau bangun tidur. Maka kalau ada cuman satu waktu penting ketemu dengan anak, yaitu waktu menjelang tidur. Tapi kalau ada 2 waktu, 1 menjelang tidur, 2 saat bangun. Bangun itu dia harus dengar kalimat ayahnya, Ahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu suara ayah, suara speaker. Itu suara ayah. Sehingga nanti dia tumbuh, aku bangun, dibangun oleh ayah. Kalau dibangunkan oleh ibu itu biasa. Dibangunkan oleh ayah. Dan karakter anak itu akan kuat nanti kalau anak dekat dengan ayahnya. Baik, selanjutnya. Disiplin itu adalah karakter dari pengasuh teladan. Disiplin itu adalah karakter dari ayah teladan. Disiplin itu adalah karakter dari ibu teladan. Mau ngasih kalimat gini sih. Sebenarnya teladan itu apa sih? Kita sering mendengar harus menjadi guru teladan. Ayah harus menjadi teladan. Teladan itu saya disiplin, saya menyuruh disiplin, maka saya jadi ayah teladan. Saya disiplin, saya menyuruh disiplin, saya jadi ayah teladan. Saya disiplin, saya menyuruh disiplin, maka saya jadi guru teladan. Kalau saya tidak disiplin dan menyuruh disiplin, maka nanti saya jadi guru kejam atau jadi ayah kejam. Saya sholat, saya menyuruh sholat, saya jadi ayah teladan. Jelas? Tapi kalau saya tidak sholat, saya menyuruh anak sholat, itu saya menjadi ayah yang kejam. Karena dalam ilmu psikologi, orang yang tidak melakukan, menyuruh, itu mesti lebih keras dibanding orang yang melakukan. Orang yang melakukan, dia menggunakan bahasa mengajak. Nah, yuk sholat ke masjid bareng ayah. Nah, yuk sholat ke masjid bareng ayah. Tapi kalau ayah nggak sholat, ndang sholat, duhur. Mesti bahasanya itu sebuah ancaman. Sebuah bahasanya adalah nggak apa-apa, itu dunia mereka. Salah kita undang dia ke sini. Itu dunia mereka. Ambil nak ambil. Kalau masuk kolong masuk aja nggak apa-apa. Baik. Nah, melakukan, menyuruh, maka kita menjadi teladan.
Ibu yang menyuruh mereka sholat, ibu sholat, maka ibu jadi ibu teladan. Ibu yang nyuruh mereka habis maghrib tidak main HP, baca Quran, dan ibu baca Quran tidak main HP, ibu jadi guru teladan. Baik, ini bukan disindir gara-gara tadi ruangan hangat kan? Bukan, saya memang ini pertemuan betul-betul hangat. Jangan terlalu tinggi, sarung saya naik. Oke, tenang. Baik, sebelumnya coba jam segini gak boleh ngantuk, apalagi di ruang hangat. Semua bapak, ibu, ustadz, ustazah, lakukan apa yang saya katakan biar gak ngantuk kita. Coba begini. Begini semua. Pegang telinga. Kurang cepat, orang Semarang itu cepat-cepat kok. Pegang telinga. Oke, bagus. Lagi. Pegang telinga. Oke, bagus. Lagi. Pegang bahu. Oke, bagus. Lagi. Pegang telinga. Oke, bagus. Lagi. Pegang dagu. Ini dahi. Ini dagu. Kalau dalam bahasa Arab, hada dahi wa hada dagu. Perhatikan. Ketika saya suruh pegang telinga, kita semua serempak, tidak ada ikhtilaf. Betul? Karena saya suruh pegang telinga, Anda melihat saya pegang telinga. Ketika saya suruh pegang bahu dan saya pegang bahu, semua serempak. Ketika saya suruh pegang dagu dan Anda melihat saya pegang dahi, disitulah bingung. Inilah keteladanan. Inilah keteladanan. Ayo maghrib dang nang masjid. Masjid. Dia ngelihat kita pegang HP. Bingung dia. Mau protes ayah, apalagi dia kenal ayahnya. Mau protes ibu gitu. Tapi dia bingung. Coba kalau kita bilang sama anak, yuk ke masjid, dia sudah lihat kita sudah basah dengan wudhu. Dia sudah lihat kita pakai baju untuk sholat. Itu akan gampang dibanding tadi. Ayo masjid, udah azan. Kita masih sibuk dengan remote, bingung dia. Contoh nyata adalah kuping, bahu, dagu. Ya, bingung. Jangankan anak kita bingung barusan kan? Coba kalau kita sempat ada waktu kita tanya, "Bu, kok ini apa sih?" Dagu. Ini apa? Dahi. Loh, kok megang jidat? Masih jawaban ngelihat Pak Ustadz. Mesti itu jawabannya. Inilah penting sebuah keteladanan. Maka kalau kita ingin anak kita baca Quran habis maghrib, dia harus melihat kita baca Quran habis maghrib. Sekarang pertanyaannya, baca Quran ini menjadi kebutuhan kaum muslimin dan muslimat atau kewajiban bagi anak sekolah? Membaca Al-Quran ini kebutuhan bagi muslimin dan muslimat atau kewajiban bagi anak sekolah? Muslimat kita. Walaupun kita tidak ditanya sama Pak Guru. Nah, nanti tanya sama ibu ya, bulan ini berapa kali baca Quran? Itu bukan wilayah guru lagi. Tapi murid iya. Nah, harus ada checklist dan lain sebagainya. Ya, itu keteladanan. Di sekolah, di rumah, apa-apa yang kita suruh dan kita melakukan, maka anak akan mudah untuk proses itu. Tidak bingung. Kalau guru bilang batas suci tidak boleh naik sandal, tapi ada ustadz naik sandal, itu yang jadi patokan. Tulisannya nggak bermakna. Di rumah juga begitu. Pentingnya sebuah keteladanan. Mister, boleh lanjut. Suksesnya tarbiyah, suksesnya pendidikan ada beberapa hal. Kalau sempat saya akan membacakan beberapa hal, tapi kalau sempat seberapanya saya. Yang pertama adalah kunci sukses tarbiyah itu di kerjasama. Kerjasama.
Coba angkat tangan kanan. Tangan kanan. Begini kan. Kayak tepuk tangan tapi sebelah aja. Bunyi enggak? Coba, maaf saya bukan ngajarin tepuk tangan, cuman saya ingin menerangkan tentang kerjasama. Oke, begini. Sekali lagi, tepuk tangan satu aja. Bunyi enggak? Coba dua. Cukup. Jangan ditiru anak-anak kita nanti. Coba misalnya pihak sekolah gini didik anak, ya nggak akan jadi. Maka ayah juga begini, maksudnya bukan ngampleng ya. Butuh kerjasama untuk mendidik mereka. Ketika guru mengatakan, nak, makanlah yang baik dan halal, maka ibu dan bapaknya juga ngasih kalimat yang sama. Nah, ayo sholat. Murid, ayah juga menyampaikan yang sama. Maka jadi itu. Termasuk bantu anak nanti di rumah, apa-apa yang menjadi tugas di sekolah, maka akan jadi. Kalaupun kita tidak bisa mengajari, maka duduk di sampingnya cukup berarti. Di sekolah kita masih ada PR? Masih ya? Tapi saran saya sekolah itu nggak usah kasih PR. Iya, sekolah yang bagus itu sudah harus tuntas di sekolah. Dia waktu kita ajarkan saja nggak paham, apalagi di rumah nggak ada gurunya, lebih bingung lagi. Itu PR itu membuat ayah nggak sayang sama anak nanti. Kenapa? Kamu nanya ini, Abi nggak tahu. Ya, tapi itu terserah. Tapi sekolah yang baik itu nanti dia sudah tuntas belajar di sekolah. Pas di rumah itu kalau maaf bapaknya ngarit, dia ikut belajar ngarit. Itu adalah kehidupan yang nanti akan kita bahas ya. Pertama, kerjasama. Kalau tak ada kerjasama maka nggak akan jadi. Termasuk dalam rumah tangga ibu dan ayah tidak ada kerjasama dalam mendidik, saling menyalahkan, maka nggak akan jadi. Seandainya ayah sudah mengatakan satu hal, kemudian kayaknya ini keliru misalnya, maka ibu juga tidak boleh protes di depan anak. Tapi setelah anaknya tidak ada, sampaikan, Mas, Bi, tadi kayaknya Abi salah sih nyampaikan ini ke anak. Jadi tidak boleh ayahnya jatuh di depan anak dikoreksi oleh ibu gitu. Begitu juga sebaliknya. Dan di rumah itu tidak boleh dua-duanya keras. Dan juga tidak boleh dua-duanya lembut. Kalau ayah marah, ibu jangan nambah, makanya kamu harus begini sama ayah. Jangan. Saat ayah marah, anak peluk. Bisa dipahami? Jangan ibu ikut dukung kayak sama ayah, makanya kamu harus taat sama ayahmu. Terus dia nanti ke tetangga nangisnya. Kalau dimarahin sama ayah, dia nangisnya ke ibu. Kalau ibunya yang marah, maka bukan menangis, nggak apa-apa. Ibu itu baik niatnya, cuman kamu belum paham, ikutin arahan ibu. Harus bahasa gagah di ayah kepada anak. Tapi coba kalau saling menyalahkan, nilaimu berapa? Mesti ibumu nggak ngajarin. Nilaimu berapa? Mesti bapakmu. Ribut itu, ribut. Maka kerjasama itu penting. Sekolah juga seperti itu. Saya bisa bilang kepada pihak sekolah, orang tua yang tidak baik kerjasamanya, kerjasama itu bukan yang nampak saja, sampai di niat, sampai di batin. Wali murid, mudah-mudahan tidak ada di sini, yang dia bersuudon terhadap guru, maka saya pastikan perkembangan anaknya di sekolah itu tidak baik. Itu baru suudon. Apa lagi? Protes. Maka kalau ada komite, ada hal-hal yang nggak paham ditanyakan. Kadang sehari ini suudon itu ditampilkan di layar publik. Aku ora setuju nek koyo ngene ya. Mau dibantah kan terjadi bantah-bantahan ya. Ruang publik. Maka agar anak kita sukses, dukung. Ayah mendukung. Termasuk salah satu mendukung, nanti akan masuk di materi berikutnya adalah mengenal. Kita menitipkan anak ke
sekolah, maka gurunya harus kita sebutkan kelebihan anak kita dan kekurangan anak kita. Kemudian kita yang mengelola sekolah, kita harus tahu, mengabarkan orang tua perkembangan anaknya. Yang sebelumnya nulis wow belum bisa, sudah bisa dikabarkan. Yang sebelumnya dia kalau ngomong nggak ngelihat orang, kemudian pas ngomong lihat orang, dikabarkan. Itu bagian adab ya, adab. Termasuk di salaman, guru murid datang, misal antum murid pas, oh, masuk. Jangan. Pas salaman murid itu ya lihat, ayo masuk. Ah, siapa lagi? Masuk. Nggak boleh. Diajarkan anak, ayo masuk. Jangankan di Jawa, dimanapun begitu. Bisa dipahami ya? Mau ngantarkan anak, mau berangkat sekolah, ya hati-hati jalan ya. Oke, ya sebentar anak. Ya, stop dulu, sebentar Pak. Kalau kita lagi nelpon, kita berhenti dulu sebentar Pak ya. Anak saya mau berangkat sekolah. Oke, hati-hati di jalan. Cium pula. Oke, jadi berhenti dulu sebentar Pak ya. Anak saya mau berangkat sekolah. Oke, berangkat. Nanti salam sama guru, perhatikan guru, ada pesan dari guru, ada dihantar. Kalau ini bentuk kerjasama. Kalau kita sebagai ayah berangkat kerja duluan, maka pamit sama anak. Nah, ayah berangkat duluan, nanti kamu belajar di sekolah, nanti pulang dijemput sama masnya atau sama umi atau macam-macam. Izin berangkat. Tapi kalau anak kita berangkat duluan, maka kita yang menghantarkan. Bisa dipahami? Jadi tugas sebagai ayah tahu sekarang ya. Tugas sebagai ibu itu diantaranya. Alah kowe wis gede ya mangkat dhewe. Dia nanti akan begitu juga pas kita minta air gelas. Nah, ambilkan satu air putih. Bapak duwe sikil dhewe. Dia akan begitu. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah yang tampak. Kamu bisa berangkat sendiri, bapak nggak sakit, minta minum diambilkan, manja sekali bapak. Nah ini kerjasama dari hal-hal yang kecil seperti itu. Baik, selanjutnya kita sebagai orang tua itu harus menjadi guru kehidupan, harus menjadi contoh kehidupan. Saya ingin bilang begini, anak-anak kita itu harus bangga kita sebagai ayahnya. Bukan, saya tidak bilang pintar, saya tidak bilang kaya, saya tidak bilang punya mobil, enggak. Kita atas nama ayah dia harus bangga. Ya. Jangan sampai anak kita dia bilang sama temennya, abimu enak ya. Dia malah abimu enaknya, dia nggak enak dengan abinya. Atau dia bilang, wah umimu enak ya. Gitu. Itu problem gitu. Problem. Maka anak harus diajarkan, dia harus bangga dengan ayahnya, dia harus bangga dengan ibunya. Kalau dia ada di sekolah ini, dia harus bangga dengan sekolah ini. Jangan sampai dia ada di sini, dia bangga dengan tempat lain. Dia ada di rumah ini, dia bangga dengan rumah orang lain. Dia ada dengan ayahnya, ibunya, tapi dia menginginkan kayak ayah itu. Hadhihi muskilah. Sedikit saya kasih makna sebuah kebahagiaan. Ikutin suara saya. Bahagia adalah, sebentar mohon maaf ya, saya bukan mengajari anak-anak, cuman untuk mudah mengingat, diantaranya adalah mengulanginya, begitu ya. Saya tahu ini kita mungkin ada yang lebih senior dari saya. Bahagia adalah hadirnya hati pada saat itu di tempat itu. Bahagia adalah hadirnya hati pada saat itu di tempat itu. Nggak usah diikutin, dengarkan. Bahagia adalah hadirnya hati pada saat itu di tempat itu. Kalau di saat itu hati kita ada di situ, maka kita bahagia.
Tapi kalau di saat itu kita ada di sini, hati kita ada di tempat lain, maka kita mesti gelisah. Iya. Dalam bahasa syariatnya khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Hadir hati saat itu di tempat itu. Kalau kita sholat, Allahu Akbar, kita ada di tempat sholat, hati kita ada di situ, maka kita bahagia itu, tenang. Coba kalau misalnya ibu-ibu pas lagi sholat, Allahu Akbar, turun hujan, ya Allah baru 1 rakaat, walaupun nggak dibunyikan, itu hatinya di mana sih? Hatinya di jemuran, hatinya di jemur padi, hatinya di pokoknya kalau hujan itu mesti sekitar jemuran ya. Mau tempe yang dijemur, mau singkong yang dijemur, apa-apalah gitu. Ada suami yang dijemur? Menarik sekali ini. Oke, baik. Bahagia adalah hadirnya hati pada saat itu di tempat itu. Anak kita harus bisa kita hadirkan hati di sekolah ini saat dia sekolah di sini. Jadi jangan sampai dia sekolah di sini, dia ketemu sama teman, enak ya sekolahmu. Dia tidak akan pernah tenang. Dia hadir ke sekolah, hatinya ke sana. Kalau ada yang seperti itu, tinggal diproses saja. Apa yang membuat kamu senang di sekolah sana? Oh, sana warnanya kuning. Ya udah, sekolah ini dicat kuning atau dia dicarikan sekolah yang cat kuning. Misal seperti itu. Karena itu penting tuh. Kebahagiaan nanti. Seorang ibu, maaf, seorang ibu, mungkin bahasanya tidak tepat ya, tapi saya mengasih contoh. Punya suami pendek. Bahagia adalah hadirnya hati pada suami yang ada itu. Si bapak juga seperti itu. Kita punya rumah di sini, kita hatinya ada di rumah ini, maka kita akan bahagia. Tapi kalau kita rumah di sini, hati kita ada di rumah yang lain, maka akan gelisah. Ini konsep sederhana bahagia. Kita ulang bersama, bahagia adalah hadirnya hati pada saat itu di tempat itu. Guru juga seperti itu. Guru, murid, ayah, ibu, semua kita khusyuk itulah yang membuat kebahagiaan. Oke. Kita harus menjadi contoh kehidupan bagi anak-anak. Jadi guru kehidupan. Saya pernah meneliti beberapa orang itu ratus ya, sampai ke arah ribu itu, hampir 74% orang bekerja bukan karena sekolahnya. Sekolahnya jurusan apa, waktu kerjanya sudah jurusan lain. Maaf ya, kalau ada yang sama itu kebetulan saja. Misalnya gini, dia sekolah di ekonomi, tapi berikutnya kerjanya di pabrik. Dia sekolah di apa, berikutnya kan rata-rata hari ini pelarian ke situ kan. Oke, maka saya ingin bilang contoh kehidupan itu adalah apa yang mesti dilakukan oleh seorang anak, itu nirunya dari ayah. Dalam kaidah yang lain di dalam bab tarbiyah, kenali orangnya, ini khusus buat guru ya, buat guru, buat ustadz, ustadzah, kenali orang tuanya, engkau akan kenal anaknya. Jadi kalau Anda mendidik namanya Fulan, Ibrahim, Abdullah, Maryam, Hafizah, semua, maka kenali orang tuanya, maka engkau akan kenal anaknya. Karena itu sama secara gennya, secara turunnya, secara apa yang diajarkan seperti itu. Kalau bahasa pepatah lain, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya pinggir sungai, itu buahnya jauh itu sampai ke laut. Ada nggak yang seperti ada anak diasuh oleh orang lain, dia tidak menirukan apa dari orang tuanya, tapi dia menirukan dari orang yang mengasuhnya. Bahkan kalau di dunia barat itu biasa, kalau ada anak kembar langsung dipikirkan secara pendidikan. Ada yang didik dengan lembut, ada yang didik dengan kasar, atau bahkan maaf ditaruh di jungle, di hutan untuk dihidupkan dengan berbagai macam hewan. Daya tahannya memang menang yang sana, tapi perilaku manusianya hilang. Anda punya anak,
Anda asuh dia dengan bahasa lembut, dia akan menjadi bahasa lembut. Anda mengasuh dia dengan bahasa kasar, dia akan menjadi seperti itu. Ada teman saya dari satu daerah yang masyarakatnya berbicara lembut, kemudian dia menikah ke satu tempat yang bahasanya lahjahnya itu kasar, lahjahnya ya. Saya bukan bahas orangnya sopan atau tidak, lahjahnya itu kasar. Tapi dia menikah dengan orang situ. Yang pertama dilakukan adalah dia mendidik istrinya, kamu di rumah dengan saya berbicara bahasa Jawa halus. Kamu tak ajarkan. Dia mengajarkan istrinya dengan bahasa Jawa halus. Itu di lahjah yang kasar, lahjahnya apa namanya ya, bukan lahjah umumnya Solo Jogja begitu. Kemudian ketika dia punya anak, di rumah itu diajarkan bahasa pelan itu. Itu lingkungannya begitu. Tapi dia bisa. Kenapa? Itulah orang tua. Pendidikan sukses itu satu dari orang tua, dua lingkungan, kemudian tiga baru sekolah. Sekolah ini masuk nomor 3. Saya bukan sedang membela guru ketika nanti ada anak nggak sukses, kan ini masih dari orang tuanya. Jangan. Bagi guru adalah itu sebuah lingkungan. Bagi guru itu adalah sebuah wajib dibantu sukses seperti itu. Jam segini sudah mulai bosan. Kalau memang dia butuh lihat sesuatu di luar boleh ya, nggak apa-apa. Baik. Menjadi contoh kehidupan. Saya bilang begini, ketika anak di rumah, apa yang perlu diajarkan? Apa yang dilakukan oleh ayah? Kalau ayahnya petani, maka yang paling bagus ditiru oleh anaknya adalah bagaimana di sawah. Maka saran saya itu jangan ada PR. Karena bapak tani, ayah yang petani tadi itu nanti dia nggak bisa ngerjakan ini, menyebabkan dia tidak hormat sama ayahnya, di antaranya, ih bapak nggak bisa. Itu salah satu lain. Seperti itu. Kehidupan itu adalah itu. Sebenarnya hidup hari ini kita butuh belajar itu cukup 3 saja. 1, belajar membaca. Yang kedua, belajar menghitung. Yang ketiga, ya menjalankan kehidupan itu yang kita pelajari. Dan yang nomor 3 inilah yang paling berat, yang paling banyak yang membutuhkan waktu. IPS masih kepake enggak setelah dalam menjalani PPKN enggak kepake, apa saja itu. Kehidupan itu nanti yang paling utama itu ya kita sebagai seorang muslim, bagaimana ke tetangga. Di Jepang hari ini, sedikit saya cerita di luar, di Jepang hari ini itu anak usia TK 1 tahun sama SD 1 tahun sampai usia 7 tahun itu nggak ada cerita belajar membaca, nggak ada cerita belajar menghitung. Yang diajarkan adalah bagaimana adab, bagaimana dia ngantri kalau ada temannya, bagaimana mempersilahkan orang tua. Itu sampai ke simulasi. Simulasi ada bis, kemudian ada temannya yang dibikin kayak pakai tongkat, mempersilahkan, menjadi budaya. Begitu terus. Ada antrian. Itu di awal diajarkan. Karena itu akan menjadi sesuatu. Maka inilah di ayah, di ibu di rumah. Harus menjadi contoh kehidupan. Yang kita inginkan apa? Anak-anak yang hari ini merokok, itu dia langsung bisa karena pertama dia sudah terbiasa dengan asap rokok. Terbiasa dengan asap rokok, diantaranya mungkin ayahnya atau dari satu keluarga itu ada yang merokok. Ini kehidupan itu. Saya dulu pernah meneliti ketika tugas di satu tempat. Ada satu hadis, sesungguhnya anak lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan majusi, Nasrani atau tetap fitrah. Saya waktu itu mengkajinya bukan tentang agama, tapi saya mengkaji tentang pekerjaan orang tua. Ada dokter, ada guru, ada Pak Kiai. Maaf buat Pak Guru, maaf buat Pak Dokter atau tim medis kesehatan atau Pak Kiai. Saya meneliti begini, yang masa tahun 95-an
95-an. Itu bagi guru, ayahnya guru atau ibunya guru, maka pesan-pesan malam kepada anaknya habis maghrib atau malam tidak ada televisi yang nyala, yang ada PR. Malam bikin PR buat besok. Guru pesannya adalah PR. Kenapa? Itulah guru, belajar. Malam belajar atau bikin PR. Itu begitu guru. Kalau dokter atau bidan atau tenaga medis, maka pesan-pesannya apa coba itu? Dari mana ini? Ayo cuci tangan dulu. Shh, jangan pegang makanan dulu, cuci tangan dulu. Cuci itu menjadi kehidupan harian di rumah itu. Bisa dipahami? Shh, cuci tangan dulu. Di depan rumah ada wastafelnya, di sini ada gini. Iya. Itu kita kan baru kenal wastafel kan 2 tahun ini ya. Kita baru kenal wastafel 2 tahun ini. Kalau dari tenaga medis itu sejak dulu sudah ada. Si guru mengajarkan mereka agar belajar dan mengerjakan PR, si tenaga medis mengingatkan agar sehat dan cuci tangan. Kalau Pak Kiai di kampung apa pesannya? Pagi anak main layang gak ada urusan, mereka kejar-kejaran main peta umpet silakan, tapi kalau sudah sore ayo segera mandi, nanti sholat maghrib ke masjid dan habis maghrib ngaji. Dia menyampaikan apa yang dia punya, dia menyampaikan apa yang dia jalani, seperti itu. Maka beruntunglah kita kalau kita guru, kita juga tenaga medis, kita juga kiai. Cuci iya, PR benar, ke masjid juga iya. Dan itu mestinya harus kehidupan seorang muslim. Baik, Mr. Po di ini. Ya, itu harus menjadi kehidupan. Bersih itu bukan karena ada penyakit sibuk kita bersih, tapi harus menjadi kehidupan. Sholat itu bukan saat sedang susah terus kita contohkan, ayo sholat, ayo doa, ini kita lagi ada musibah. Tapi itu kehidupan. Maka saya katakan, ibu yang suka bikin kue itu tidak ada kesulitan mendidik anaknya untuk bikin kue, karena itu kehidupannya. Bapak yang suka ngarit itu tidak ada kesulitan mengajarkan anaknya ngarit, kecuali memang anaknya tidak hidup dengan bapaknya. Bapak yang punya anak di rumah dan bapak punya mobil, maka anak kecil itu dia sudah bisa menyalakan mobil. Kenapa ada orang sudah besar tidak bisa naik sepeda ontel? Karena kecilnya di rumah tidak ada sepeda. Mesti itu jawaban utama. Iya. Kenapa ada orang seusia kita nggak bisa naik sepeda? Karena waktu kecilnya di rumah tidak ada sepeda. Iya. Di rumah yang punya kompor gas, anak kecil itu sudah bisa cetak-cetek ya. Bisa kan? Coba dia nggak punya kompor gas, kemudian datang ke rumah orang lain, kan dia nggak bisa itu, karena itu bukan kehidupannya. Tapi kalau lomba menyalakan yang pakai bambu bolong itu apa namanya? Pawon ya, itu mungkin dia akan bisa karena itu kehidupannya. Coba anak yang tidak pernah masak dengan pawon, bahkan tidak pernah lihat, itu nyalakan korek yang gini saja nggak akan ketemu-temu. Patah ya, terlalu kencang. Tahu korek ini ya? Korek yang begini. Tapi kalau itu kehidupannya akan mudah sekali. Inilah kehidupan. Kita mau jadi apa anak kita, itu yang kita nampakkan. Baik, selanjutnya. Berikutnya adalah kita sebagai orang tua, terutama ayah, itu harus menjadi pendengar. Pendengar dari istri, pendengar dari anak. Bahkan di dalam ilmu public speaking, belajar menjadi pendengar lebih butuh waktu banyak dibanding belajar menjadi orang ngomong. Konflik-konflik terjadi berawal tidak mau dengar. Kenapa ada bapak dan ibu konflik? Baru mau ngomong, udah paham itu saya. Baru mau ngomong sudah paham.
Bi, nanti kalau ke pasar beli, ya udah tahu tuh. Udah tahu itu karena tadi mau bikin teh nggak ada gula, padahal ibu mau ngomong uyah, garam. Mas nanti belikan itu, ya udah tahu itu. Belum dengar. Kadang terjadi hal-hal remeh itu. Maka menjadi pendengar ini penting. Anak pas ngomong, Bi, tadi temanku begini, dengarkan. Penting sekali. Ketika kita menjadi pendengar, hormon pertumbuhan pada anak itu akan bertumbuh dengan baik dan dia tidak salah mencari pendengar. Kenapa kasus-kasus narkoba terjadi? Itu awalnya ada pendengar yang siap mendengar. Anak-anak muda yang korban narkoba itu berawal dari apa sih? Curhatannya itu didengar. Aku lagi ada masalah kayak gini, kan didengarkan. Maka anak-anak usia kita SD, SMP hari ini sudah masuk ke SD itu. Baik lewat makanan, lewat apa dan sebagainya. Saya ingin bilang tentang adalah kita harus jadi pendengar. Mungkin anak pulang sekolah kita juga capek. Tapi dengarkan, mahal memang. Mahal memang. Jadi tugas kita diantaranya menjadi guru kehidupan, kemudian menjadi pendengar. Anak datang, apalagi anak-anak kecil ini. Anak ini wali murid kelas 1 semua ya. Walaupun ada yang SMP. Tapi artinya kumpul kita hari ini adalah karena anak-anak kelas 1. Maka semua yang dia lihat dia akan lapor. Semua yang dia dengar dia akan lapor. Baik laporannya itu membuat kita, ya koyong ini cerita nih. Dia cerita temanku tadi pakai sepeda baru ya. Dia sepeda baru, punya aku kan udah bunyi ya katanya. Itu dengar, iya baik. Ya. Dengar saja itu sudah bagus perkembangan hormonnya. Udah jangan ceritakan yang gitu tuh. Abi gak ada. Wah, udah. Besok dia udah mulai tidak banyak bercerita, tidak banyak ngomong, sudah mulai tidak banyak mengeluarkan pendapat. Itu lihat perkembangan yang terlambat. Bahkan kalau ada anak pendiam itu kita pancing dengan kita ajak bertanya, dia nanti akan ngomong dan kita dengar dan kita puji seperti itu. Anak-anak di usia seperti ini, usia kelas 1, kelas 2 itu perlu diketahui gurunya lebih hebat dibanding ayahnya. Maka kerja sama orang tua dengan guru penting di usia-usia kayak gini. Kalau ada satu hal, misalnya gini, guru mengatakan begini, A katakanlah, kita bilang sesuatu, enggak kata bu guru, dia akan katakan kata bu guru. Maka kalau Anda ingin anak Anda baik, kemudian Anda ingin pesan, pesankan lewat guru. Pak guru, Pak Ustadz, Bu guru, Ustadzah, tolong sampaikan ke anak saya, nanti kalau mau pulang dia misalnya kalau masuk rumah ketok pintu dulu, assalamualaikum. Ya secara khusus. Maka nanti waktu kita bilang, nah kalau masuk waktu mau hantar sekolah, nanti kalau berangkat sekolah begini, pas pulang sekolah nanti kamu assalamualaikum dulu. Ya kata bu guru juga kayak gitu. Sepakat itu. Bisa dipahami ya? Tapi kalau dia ngelihat kita sebagai guru kehidupan gak pernah assalamualaikum, kok kita disuruh sama guru assalamualaikum, terus kita bilang assalamualaikum, bapaknya juga nggak jawab, lama-lama luntur itu. Itulah yang nggak jadi gara-gara tidak ada kerjasama. Kalaupun kita sedang sibuk sekali, maka di jam pulang itu kita tunggu dia. Ini anakku mau salam nih, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ada kesulitan kemarin ketika corona. Dulu sebelum corona, kalau saya pulang, itu anak saya yang umur 4 tahun datang lari dan memeluk saya. Abi pulang. Itu nggak apa-apa. Kita setua apapun, Abi pulang diteriak, kayak anak kecil. Iya, kita udah besar tapi dia anak kecil. Abi pulang perlu diangkat sekali, diangkat sepapa. Tapi waktu corona kan lain temanya itu. Abi pulang, tunggu, Abi belum cuci tangan. Setelah cuci tangan sudah nggak ada pelukan. Iya kan? Pas pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan masih salam? Enggak, sudah lain. Dia sudah nggak butuh Abi lagi. Dia sudah nggak butuh Umi lagi. Itu memang kemarin ada sedikit hal yang sesuatu. Oke, baik. Kita harus menjadi pendengar. Walaupun yang diutarakan itu sudah berulang atau kita nggak bisa lakukan.
saran saya saat mendengar dan mengiyakan itu harus dipastikan kita tidak berdusta. Jangan berdusta kepada anak-anak, karena akan berdusta kepada kita. Kalau misalnya gini, Bi, ya Pak, nanti kalau pulang belikan mainan ya. Jangan mudah bilang iya kalau Anda tidak ingin beli. Karena itu menghilang percayaan. Ayah itu kalau bilang iya nggak beli. Ya. Umi kalau bilang iya nggak beli. Maka pastikan bilang iya kalau Anda ingin beli. Tapi kalau Anda tidak ingin beli, bilang enggak, dia nangis ya. Maka cari cara lain. Kalau saya mau pergi, dia bilang, Bi, nanti beli mainan ya. Mainan apa? Dia sebutkan misalnya sesuatu gitu, atau alat tulis gitu. Kalau saya ingin beli, saya bilang ya. Tapi kalau saya tidak ingin membelinya karena masih ada atau masih banyak dan sebagainya, saya tidak ingin bilang tidak, karena kalau saya bilang tidak, saya bisa gagal pergi kan. Maka saya tanya, memang kamu suka yang warna apa? Dia sebut pink. Pink itu yang merah, bukan yang pink, dia bilang gitu kan. Oke, warna lain apa? Merah, kuning. Akhirnya sebelum berangkat belajar warna. Coba sebutkan macam-macam warna. Warna ini. Udah lupa pesan tadi dan kita tidak mengatakan iya. Ya. Dan tidak terekam di kepalanya Abi udah janji. Tapi dalam perjalanan dia kan makin lama makin pintar kan. Dia bilang pokoknya Abi harus bilang iya. Kalau sudah gini berarti gitu. Abi janji ya harus bilang iya. Kadang saya bilang insya Allah. Kalau insya Allah nanti masih Abi lama. Jadi perkembangan anak itu terus. Intinya dalam mendengar kemudian merespon, jangan bohong. Abi nanti kakak ikut ya. Ya, itu harus diikutkan. Tidak, atau lain waktu, di kesempatan lain, nanti kalau pas ke sana. Intinya dalam komunikasi saat mendengar jangan dusta, jangan bohong, karena itu nanti kepercayaannya akan hilang. Jelas ya? Baik, selanjutnya. Kita sebagai ayah harus menjadi pembawa cerita, harus menjadi orang yang bisa bercerita. Kalau bahasa cerita mungkin terlalu berat, harus menyampaikan kehidupan Anda kepada anak. Misalnya Anda naik mobil satu tempat, maka sampaikan kepada anak, dulu Abi waktu kecil di sini kejar-kejaran sama teman Abi. Teman Abi itu sekarang ada yang kerja di Jakarta, ada yang di Semarang Kota. Dulu got kecil nih. Abi dulu lari-lari sama teman Abi pakai celana katok pendek. Itu diceritakan supaya dia tahu kehidupan seperti itu. Bercerita. Itu kalau kita tidak punya cerita ya, ceritakan diri kita. Tapi kalau ada, ceritakan para nabi, ceritakan para sahabat, maka dia akan tumbuh seperti itu. Ada satu kisah. Ada seorang guru setingkat TK di Amerika Serikat. Dia menanyakan kepada puluhan murid TK-nya, kamu mau jadi apa? Ketika ditanya mau jadi apa, ada yang menjawab aku ingin jadi presiden. Ada yang jawab aku ingin menjadi dokter, aku ingin menjadi guru. Semua. Ada satu anak ketika ditanya kamu mau jadi apa, anak ini bilang aku ingin menjadi sahabat. Seorang anak kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa, dia jawab ingin menjadi sahabat. Guru ini tidak tahu apa itu sahabat, lalu mendatangi orang tuanya. Dia sampaikan kepada orang tuanya, aku tahu semua profesi diinginkan oleh anak-anakku, oleh murid-muridku, cita-citanya mau jadi apa. Aku tidak tahu yang diinginkan oleh anakmu. Anakmu punya cita-cita ingin menjadi sahabat itu apa? Mau saya lanjutkan ceritanya? Saya butuh air minum. Oh baik.
Saya sampai jam berapa? Oh, 11.15. Baik. Dia datang ke orang tuanya menyampaikan dia tidak tahu tentang inginannya, yaitu ingin jadi sahabat. Maka itu sebenarnya profesi apa sahabat? Pekerjaannya gimana? Kemudian ini bilang, kami dari keluarga muslim. Setiap malam menjelang tidur kami bacakan kisah-kisah para sahabat kepada anak kami. 15 menit, 10 menit kami bacakan kisah para sahabat. Karena seringnya kami bacakan kisah sahabat kepada anak kami, sehingga muncul keinginan anak kami ingin menjadi sahabat. Kenapa dia ingin menjadi sahabat? Karena sahabat yang sering dia dengar. Bisa dipahami? Ya. Cerita Abu Bakar, dia ingin seperti Abu Bakar. Cerita Umar, ingin seperti Umar. Tumbuh kepahlawanan karena diceritakan tentang kepahlawanan para sahabat. Lalu guru ini bertanya, terus sahabat itu apa? Sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi kami di awal-awal. Sahabat adalah orang yang meneruskan risalah dari Nabi kami. Sahabat adalah orang yang berjuang bersama Nabi kami. Sahabat adalah orang yang menyampaikan risalah agama ini hingga sampai kepada kami. Lalu guru ini bilang, kalau begitu ajarkan kepadaku apa yang diajarkan oleh sahabat. Setelah itu dia belajar dan akhirnya masuk Islam. Masuk Islam lewat perantaraan seorang anak yang punya cita-cita ingin menjadi sahabat. Kenapa dia ingin menjadi sahabat? Karena cerita sahabat yang sering dengar. Saya sekarang punya anak kecil nomor 5, usia 6 tahun. Ketika dia usia dia 3 tahun, 3 tahun dia bilang begini. Kadang yang memandikan saya atau istri saya namanya Aminah. Aminah, ayo mandi. Baiklah. Baiklah, dia bilang. Aminah makan. Baiklah. Saya tidak pernah berbicara dengan istri bahasa resmi. Masa suruh makan jawabnya kan biasa, iya ma, baik, baiklah. Setelah itu saya mencoba di mana dia dengar kalimat ini. Suruh mandi, baiklah. Bahkan ada kalimat kadang, ayo mandi, baik bosku. Ayahnya dibilang bosku. Anak usia 3 tahun. Rupanya saya pelajari dia nonton di film Baby Bus. Baby Bus itu ada bahasa baiklah, baik bosku. Ibu-ibu tahu film Baby Bus itu anak-anak? Iya, itu resmi bahasanya. Jadi yang mendidik dia bahasa itu karena dia mendengar cerita itu. Saya cerita kepada teman saya di Jogja. Dia bilang, mending anakmu kayak gitu, dia bilang. Anakku lebih parah, kata dia. Anaknya 3 tahun, dia bilang sama anak itu, bilang sama ibunya, Umi, bikinkan aku susu. Aku yakin engkau bisa, cobalah. Anak 3 tahun minta susu, mesti normalnya, ma aku mau susu kan? Mi aku mau susu, mi bikinkan aku susu. Umi aku mau susu, Umi bikinkan aku susu, aku yakin engkau bisa, cobalah. Ini kan bahasa film. Kenapa? Cerita itu yang masuk ke telinganya. Ya. Maka kalau Anda bercerita tentang sesuatu akan diinginkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pahala mengalir kepada Syekh Ali Jabir. 10 tahun terakhir ini anak kecil ingin menjadi hafid itu banyak sekali. Iya kan? Kamu besar mau jadi apa? Ingin jadi hafid. Kamu besar ingin jadi hafidhoh. Itu yang disiarkan. Beliau dulu mentargetkan 10 juta anak kecil hafal Quran di Indonesia. Maka itulah salah satunya ada orang gila nusuk dia. Targetnya akan ada hafid hafal Quran 10 juta se-Indonesia. Dan beliau kirim tim ke daerah-daerah itu. Untuk mengundang, menghadirkan, memotivasi, mengumrohkan dan lain sebagainya. Kalau dulu sebelumnya ada nggak yang seperti itu? Enggak. Maaf Bapak, boleh saya tahu usia berapa Bapak? 45.
kecil kita masa SD penceramah siapa sih selain Jainuddin MZ? Ada. Acara OSIS ceramahnya mesti gayanya Jainuddin MZ. Betul? Nggak ada lain. Hanya itu. Kaset-kaset dijual tuh Jainuddin MZ. Khotib Jumat mirip Jainuddin MZ. Acara maulid khotibnya penceramahnya mirip Jainuddin MZ. Semua Jainuddin MZ. Baca Al-Quran setiap mau datang Jumat, mau pengajian dimulai mesti Muammar ZA, nggak ada lain. Nggak ada lain. Kenapa itu yang kita tahu? Kalau sekarang kan sudah biasa murotal lain. Sekarang sudah ada penceramah jamaah, ada macam-macam. Kalau dulu Jainuddin MZ, anak harus ada acara lomba pidato. Itu mesti nadanya sama semua. Ada 10 anak, 10-nya Jainuddin MZ. Gak ada contoh lain. Itu yang dia dengar. Itu yang dia lihat. Itu yang dia jalani dalam jalan kehidupannya. Perlu diketahui, anak kita hari ini itu gurunya sudah banyak. Kalau dulu guru kita ibu, bapak, orang tua, atau kalau satu rumah dengan nenek, ada neneknya jadi guru, sedikit tetangga di guru di sekolah. Sekarang anak kita gurunya dari Amerika, gurunya dari Cina, gurunya dari Arab, gurunya dari mana-mana. Iya kan? Iya, bahkan anak kita lebih pintar dari kita hari ini. Ih, Abi gini aja nggak tahu. Karena dia ada guru lain. Anak saya nomor 4. Anak saya nomor 4 sekarang sudah kelas 6 SD. Dulu ketika kelas 2 SD, 2 SD itu sekitar ya 4-5 tahun yang lalu, itu di rumah saya matikan data HP. Data HP saya matikan. Jadi kalau dia mau lihat YouTube kan muter-muter. Saya cuma bilang begini, oh kalau muter-muter nggak bisa. Udah gitu saja. Dia setiap sholat tak ajak ke masjid, di masjid ketemu temannya. Pulang dari masjid diberitahu, Bi, kata temanku kalau muter-muter Abi harus tekan yang ini. Dia kenalkan data kepada saya. Dia dapat ilmu kalau biar gak muter-muter tekan, nyalakan data itu dari temennya di masjid. Ya setelah itu gak mujarab lagi bab itu. Cuman saya beritahu ya kalau mau nonton kamu harus tekan ini supaya beban kuotanya tidak besar. Yang apa kan ada tingkatan ya di YouTube seperti itu. Kemudian kalau kamu mau nonton YouTube beritahu Abi kamu mau nonton apa supaya nanti kalau kamu salah Abi ingatkan gitu. Seperti itu. Jadi guru anak kita hari ini banyak. Seperti itu. Ya, baik. Jadi kita harus menjadi pembawa cerita dan kita harus menjadi ayah yang asyik. Harus menjadi ibu yang asyik, harus menjadi guru yang asyik. Kalau guru saya kok ngeliat ke sini ya, kalau ke sana ya. Ya guru yang asyik itu ada 2. Guru yang asyik itu ada 2, termasuk ayah. 1, dia menguasai apa yang diajarkan. Seorang yang menguasai apa yang diajarkan maka akan asyik itu. Ada juga guru dia mengajarkan sesuatu dia nggak paham apa yang diajarkan. Maka itu butuh diajar lagi gitu. Bukan kurang ajar ya, butuh diajarkan lagi. Yang kedua, menguasai lokal. Menguasai teknik. Itu juga penting. Di dalam tarbiyah wa ta'lim itu bahkan ada kalimat at-tariqatu ahammu minal madah. Metode lebih penting daripada apa yang disampaikan itu sendiri. Ini kepada guru ya. Baik, nomor 5. Tugas kita adalah mengenal bakat dan potensi anak kita. Guru kenali potensi dan bakat muridnya, ayah ibu kenali bakat dan potensi anaknya. Saya pernah diamanahi memimpin pesantren yatim di Aceh yang dibiayai oleh Dubai 6 tahun. Itu memimpin pesantren yatim itu istimewa. Apalagi yatimnya di Aceh. Yatim di Aceh itu ada yang meninggal karena sakit orang tuanya, ada yang meninggal karena biasa alam semuanya, ada meninggal karena dom ya, daerah operasi militer yang orang tuanya mungkin terjadi konflik, bahkan ada orang tuanya diikat kemudian ditembak di depan anak-anak. Itu tingkat traumanya tinggi. Dan dia butuh ini nomor 3. Saya ikut training dengan
Save Children, semua UNICEF, beberapa lembaga internasional tentang urusan anak yatim di saat itu. Salah satu problem anak yatim adalah dia tidak ada kuping yang mendengarkan. Misalnya begini, boleh pinjam saya? Misal di sekolah dia dapat hadiah. Anak yang punya ayah kan dia, "Ma, aku dapat hadiah." Begitu kan? Dia akan teriak menerangkan ada hadiah. Anak yatim jadi masalah kepada siapa dia menunjukkan begini. Bisa dipahami? Maka ngurus anak yatim itu istimewa. Kalau anak lain dapat sepatu, dia bilang, "Ma, aku dapat sepatu tadi juara 1 lari." Itu udah selesai dia. Dia memperdengarkan udah selesai. Tapi anak yatim ini kepada siapa dia perdengarkan? Nih termasuk saya bisikin buat bapak-bapak ya. Kalau ibu bercerita, dengarkan. Ini saya bisikin ke bapak saja, ke ibu enggak. Kalau ibu bercerita, dengarkan. Walaupun cerita itu sudah disampaikan 42 kali. Ya tadi gini-gini loh. Tadi padahal udah kemarin. Ya ada cerita baru, dengarkan. Karena dia butuh didengar. Kalau kita tidak menjadi pendengar bagi istri kita, maka dia akan mencari pendengar waktu beli sayur. Aku ingin, panjang itu cerita. Jatahnya masuk masak, malah dia bercerita dulu. Karena perempuan itu harus mengeluarkan kosakata dalam satu hari 20.000. Bahkan di satu penelitian bahkan 22.000. Maka kalau dia nggak keluarkan ke kuping kita, dia cari kuping, pinjam kupingnya ya. Saya bukan sedang menyindir. Anda punya bakat, memorisnya banyak, punya bakat mendidik anak lebih banyak. Maka ayah kan kalau didik anak, ya kan kalimatnya ya saja kan. Ibu, Bi nanti gini panjang WA. Ya, nggak menghargai. Ya memang itu laki-laki. Anda ngomong masak apa di rumah? Ya tadi beli ini gini. Ditanya masak apa, beli ini, kemudian pas beli 2 halaman WA. Seperti itu. Ya, baik. Kembali lagi, kita harus kenal bakat dan potensi anak kita. Supaya apa? Maaf. Ada anak kita kadang motoriknya bagus, maka dia harus banyak bergerak. Jangan dengan sekolah lurus, duduk. Saya katakan bukan anak kecil nakal ganggu temannya, bukan, motoriknya bagus sehingga belum tersalurkan dia gini. Ayo duduk yang tenang, ya Bu Guru. Dia memang harus ada gerakan mungkin sekian ribu kali. Lah datang ke sekolah begini dan begini ya udah. Ini mau keluar nih. Seperti itu. Maka kenali bakat-bakat mereka. Kalau ada utusan sekolah lomba naik kan dia masuk. Jangan anak yang sukanya baca buku terus Anda bandingkan dengan mereka. Lihat nih kayak dia baik. Jangan, tidak boleh dibandingkan. Setiap anak itu istimewa. Maka kenali bakat mereka. Jangankan kita punya anak. Sekarang kelas 1 berapa orang? 117. 117 ya. Bukan kode ya. Sekarang lagi ada kode-kode ya. Kode 3 berapa? Ini 117 ya, bukan kode ya, baik. Segitu anak itu mesti baknya banyak sekali. Modelnya banyak sekali, maka kita harus kenal. Jadi jangan anak semua disuruh sama. Boleh dalam hal tertentu, oke. Sekian menit duduk, kita damai, belajar dan sebagainya. Termasuk sebenarnya saya dulu ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana berapa menit sih anak kelas 1 duduk bertahan untuk sekolah? Kalau secara teorinya itu dia setelah 35 menit harus berhenti. Secara teorinya begitu, 35 menit harus berhenti, ada kegiatan lain dikit, kemudian balik lagi. Tapi berikutnya kalau ada guru yang menarik, maka dari pagi sampai zuhur itu bisa aman. Kembali ke guru lagi. Oke. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai guru, maka kenali bakat dan potensi anak. Supaya nanti kalau ada program umum bisa jadi dia tidak perlu ikut, dia cukup program yang ini karena bakatnya ke arah itu.
Yang penting dia sudah bisa membaca, dia bisa menulis, menghitung, kemudian dia bisa kehidupannya sesuai bakat nanti. Walaupun ada satu anak punya bakat banyak, dia bisa ini, dia bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi ada anak kadang tidak bisa. Tapi diasah itu bisa. Cuman dalam proses mengasah, anak yang tidak punya bakat dia tidak menarik. Gitu. Ada setiap acara lapangan dia nggak menarik. Dengan bahasa mungkin panas dan sebagainya. Tapi kalau dia punya bakat nggak ada urusan. Kenali bakat dan potensi anak. Kalau hari ini sudah ada mesin kecerdasan ya. Ada satu lembaga di Bandung itu. Tapi usia yang dites itu dia sudah bisa menulis ya. Sudah bisa menulis, dites. Kamu bisa ini, bisa ini, bisa itu. Bisa anak itu bakatnya terbaca dengan menjawab 500 pertanyaan. 500 pertanyaan itu terbaca keinginan tuh. Ada hal tapi ya lumayan angkanya. Itu untuk ngetes kalau kita punya uang, ingin tes anakku punya bakat apa sih? Itu bisa diarahkan. Tapi kita orang tua mesti tahu bakat anak. Harus tahu secara alami, ini anakku ini dia suka yang rapi-rapi. Ini anakku suka ngobrak-ngabrik barang. Ini anakku suka menata, suka mengumpulkan macam-macam. Itu dikembangkan. Baik, ini menjadi tugas agar nanti metode mengajarkan berbeda dengan anak yang lain. Ada anak kan cukup dibilang, "Nak, nanti kalau ada tamu tolong diurus ya." Itu sudah tahu. Dia menyiapkan tempat ruang tamu, datang tamu dipersilahkan, dibikinkan teh, diajak ngobrol. Ada kadang nanti kalau ada tamu dilayani ya, atau diurus tamu. Ya udah, suruh taruh tempat tamu udah selesai. Dia harus ada kata nanti kalau ada tamu suruh duduk di depan, kasih air, kemudian ajak ngobrol, ada kalimat yang panjang itu. Beda-beda orang. Ini kita harus kenal bakat mereka. Baik, selanjutnya. 6. Dalam semua aktivitas harus ada 3 konsep membimbing. Dalam semua aktivitas. Kita mau ngajarkan mereka nyapu, kita mau ngajarkan mereka mencuci baju, kita mengajarkan mereka makan. Semua aktivitas di sekolah atau di rumah 3 konsep membimbing. Apa 3 konsep membimbing? Boleh ditampilkan. 3 konsep membimbing ini aku buat, kamu lihat. Semua aktivitas pertama anak itu suruh lihat. Aku buat, kamu lihat. Anak disuruh merapikan sandal masuk ke sekolah, maka dia ngelihat doa gini, Pak Guru gini ngeletakkan sandal. Harus lihat dulu. Suruh mengangkat meja dari satu ruangan ke ruangan lain, harus memperlihat dulu. Aku buat, kamu lihat. Apa saja? Suruh matikan kipas angin, contohkan dulu. Anak sekolah itu, ini kipas angin ya. Sebentar Pak ya. Ini kan begini, ditarik pelan. Oh ini memang keras. Ini memang keras. Ini kan cukup ditarik, aslinya lembut. Mungkin ini udah seret Pak. Mulai. Tapi anak sekolah kan. Iya kan? Coba nyalakan. Itu ya di rumah begitu. Nutup pintu. Apapun. Jadi istilahnya, maaf. Sudah ke nomor berapa? Normal? Ya. Jadi perlu lihat. Anak kita suruh cuci piring, masa cuci piring nggak bisa? Ayo cuci sana, enggak. Dulu ajarkan. Aku buat, kamu lihat. Pertama mesti harus ada itu dalam konsep membimbing. Anak disuruh melipat baju, aku buat, kamu lihat. Yang kedua, kamu buat, aku bantu. Begini loh, ini kurang ketat, ini kurang rapi. Coba angkat meja, dia sudah angkat. Sebentar, ini kamu terlalu nyeret. Semua harus begitu. Pertama, aku buat, kamu lihat. Berikan contoh. Yang kedua, dia suruh buat, tapi kita bantu. Itu nyuci piring terlalu banyak sabunnya, kurangi sedikit, begini dan sebagainya. Yang ketiga, kamu buat, aku lihat. Kamu buat, aku lihat nih kalau bahasa hari ini ya, oh bagus nih, dah. Kita kasih kalimat, bagus nanti kalau kamu melakukan begini terus ya, seperti itu. Walaupun nanti butuh kontrol lain. Ini dalam konsep membimbing. Di sekolah jangan suruh anak sebelum kasih contoh. Termasuk coba baca itu. Gimana kita baca?
Baca dulu, perdengarkan. Yang kedua dia baca, kita benarkan. Yang ketiga dia baca, bagus. Nanti kalau baca begini, ini pendek, ini panjang, sebagainya. Selanjutnya, kita sebagai orang tua harus menjadi kawan bermain. Kita sebagai ibu menjadi kawan bermain, kita menjadi ayah kawan bermain, kita sebagai guru menjadi kawan bermain. Jangankan kita, Umar Ibnul Khattab itu kawan bermain anaknya. Rasulullah kawan bermain cucunya. Asal pas tempat ya. Bu Guru, kan Bu Guru kawan bermain, ayo bermain. Iya, nanti bermain ada jamnya juga kan. Atau setiap jam pelajaran ada bermain 5 menit, itu juga penting. Munib Khotib mengatakan, pakar pendidikan Munib Khotib mengatakan 5 menit awal masuk pelajaran menentukan 2 jam ke depan. Maka guru ketika siswa masuk pertama kali jangan langsung ditanya PR, itu langsung jangan, main dulu 5 menit. Game, apa game menghitung, game warna, game menyebut nama dan sebagainya, bisa macam-macam ya. Jadi menjadi kawan bermain. Kawan bermain artinya saat indah kita terlibat, saat tidak indah kita juga ada. Pas numpahkan mainan, ayo main bareng, numpahkan mainan. Pas ngumpulkan mainan kita enggak. Itu bukan kawan bermain. Ayah di tempat main menjadi hakim. Pokoknya ayah tahu beres, itu enggak menarik itu. Pokoknya mama enggak mau tahu nih, habis acara main kumpulkan, itu enggak menarik. Yang menarik itu, ayo mama bantu kumpulin yuk. Walaupun bantu dikit nggak apa-apa. Tapi dia sudah lihat mama juga ikut bantu. Ini kawan bermain. Ada lempar-lemparan bola. Jauh kadang kita mengambil, kadang kita juga melempar. Jangan sampai pas kita lempar, pas jauh, yuk ambil. Pak guru yang tunggu sini ya, itu nggak menarik itu. Ini kawan bermain. Apa-apa bisa diajak bermain. Hari ini di kelas bisa bermain. Dan kalau kita mau menambah khasanah banyak itu tinggal YouTube permainan indoor, itu banyak sekali nanti. Apa-apa bisa diajak bermain ya. Kemudian terakhir nomor 8, memenuhi kebutuhannya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai ibu, kita sebagai ayah memenuhi kebutuhannya. Bahkan di dalam suksesnya tarbiyah menurut Imam Ali, salah satu poinnya adalah wadirhamin. Biaya itu memang bagian dari kumpulan untuk suksesnya sebuah tarbiyah, sebuah pendidikan. Baik, rekan, sahabat, ibu, bapak, dan rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan singkat yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan, mungkin masih ada waktu 15 menit, boleh, yang bisa saya akan jawab, yang tidak bisa kita belajar bersama. Sebelum saya lanjutkan, saya akan bahas atau saya bacakan ulang atau kita baca bersama. Sukses pendidikan, 1. Kerjasama adalah kunci sukses. 2. Menjadi contoh kehidupan. 3. Menjadi pendengar. Sebentar, seperti bukan orang Semarang. 1. Kerjasama adalah kunci sukses. Atau emang orang Semarang lembut-lembut ya? Oke, saya mau bagi 2. Saya yang lihat nomor 1 laki, nomor 2 perempuan. Oke, 1. Kerjasama adalah kunci sukses. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Suaranya sama juga ya? Atau memang sudah jamnya sudah habis suara ya? Berarti kalau ada pemilu habis dur nggak ada suara lagi nih ya? Oke, baik. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau ada soalan-soalan kita akan bantu jawab. Barakallahu fikum. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, jazakumullah kepada Ustadz Ibrahim Andres atas materinya kita pada hari ini. Tadi kita dengarkan bersama, ikuti bersama. Untuk sukses pendidikan ada 8 karakter.
dan juga hal yang lainnya. Monggo pada Bapak dan Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan atau diperjelas materi yang sudah disampaikan. Baik, Bapak satu. Satu aja dulu, saya langsung jawab. Satu dulu, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sini, Nak. Ustadz, dari apa yang disampaikan ada 2 poin penting yang memang harus saya sampaikan atau memang saya tanyakan. Baik. Yang pertama mengenai pentingnya halal, sesuatu yang halal dan keseluruhan yang halal untuk dimasukkan ke budaya kita. Baik. Kayak gitu. Yang poin pertama dulu, bagaimana jika kita selaku orang tua apabila penghasilan utama kita, misalnya saya ambil contoh dan ini titipan pertanyaan dari teman saya, Ya. Ustadz, apabila si ayah ini bekerja di suatu instansi pembiayaan yang memang itu tanda petik rawan riba, Baik. kayak gitu. Nah, padahal itu apa namanya penghasilan utama bagi Baik. si keluarga. Nah, poin kedua mengenai yang tips sukses pendidikan ini, saya membaca jurnal di salah satu jurnal Scopus kuartil 1 gitu, Baik. Ustadz, pentingnya masalah strong leadership untuk multikultural pendidikan kayak Baik. gitu. Apakah pada setiap multikultural pendidikan di suatu gaya leadership seorang kepemimpinan, apakah dalam penerapannya, implementasinya itu harus diterapkan pada jenjang yang bertahap itu berbeda atau seluruh jenjang itu sama? Mengingat pada fase yang usia seumuran anak Ya, saya ini 7 tahun ke bawah. iya, itu kan masih fase golden age seperti itu. Apakah nanti juga bisa diterapkan atau implementasinya akan berbeda dari karakteristik strong leadership yang diimplementasikan dari multikultural pendidikan itu? Oke. Ya, 2 poin Baik. itu mungkin. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, perlu masuk dulu di dalam kepala atau orang yang bertanya itu, Allah yang memberi rezeki. Itu prinsip. Sehingga ini volumenya dibesar kayaknya ya. Jadi mendengung atau ada 2 arah. Oh ya, baik ya. Ketika itu menjadi prinsip Allah yang memberi rezeki, itu menjadikan nanti ketika ada syubhat atau ada riba atau ada hal yang tidak baik di tempat itu, dia yakin ada rezeki tempat lain. Itu pertama. Sebab kalau itu tidak, maka dia tidak berani melangkah. Walaupun usia 40 tahun ke atas, untuk berubah profesi itu lebih berat dibanding di bawah itu. Berani mencobanya itu, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hari ini Allah jauhkan dari riba, di usia sekian sudah tidak ada di riba, karena akan berat sekali, karena memang perkembangan maju itu ya di bawah 40 tahun, sedangkan di atas 40 tahun itu bukan setar lagi, dia mengembangkan atau akan bertahan di tempat itu, ya. Maka dia harus yakin dulu yang memberikan pintu rezeki itu Allah. Dan teori tentang 40 tahun ini juga bisa, ada juga orang yang berubah di usia 70 tahun juga ada gitu. Itu satu. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini bahasa akidah harus masuk dulu ke orang itu. Bahasa akidah. Kemudian setelah itu melihat keahlian atau peluang yang dia bisa lakukan. Peluang, saya 3 tahun yang lalu bertemu dengan komunitas anti riba ya. Anti riba itu memang dia bilang, ada satu orang di satu tempat, Ustadz, awal kita keluar dari riba betul-betul Allah cinta kepada kita. Saya nggak paham maksudnya. Rupanya Allah cuci semua, Ustadz. Allah cuci. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada kipas angin, riba, itu sampai kipas angin itu hilang betul, kosong. Jadi dari nol betul dia bilang. Setelah itu baru Allah berikan yang betul-betul luar biasa. Tapi mesti ada Allah cuci. Bahasa dia gitu, Allah cuci. Ada tukang emas, ada tukang mobil, ada tukang kredit, ada yang di bank. Sekarang kan komunitas itu banyak sekali ya. Termasuk hari ini komunitas itu kayak perang dingin dengan orang yang masih ada di tempat itu gitu. Ini
Kalau berkumpul itu jadi ada dukungan nanti seperti itu. Baik di support moralnya atau di support lainnya itu butuh seperti. Sebab jangan sampai mengatakan aku tidak ada keahlian sehingga aku tidak ingin keluar dari tempat itu. Itu kan berarti sudah siap dengan apa yang dia bayangkan yang betul-betul mengerikan. Maka dia harus meyakini pintu rezeki itu banyak. Kemudian atas nama kelebihan dia bisa menjalurkan lewat apa. Walaupun ada juga orang yang keluar dasarnya keyakinan, keluar dari tempat itu, kemudian Allah bukakan pintu dengan 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 hamasah yang kuat, Ada orang keluar dari satu hal, kemudian dia belum tahu apa-apa, kemudian bertemu dengan tukang kacamata, akhirnya kacamata itu betul-betul menjadi jalur dia dan baru ketemu gitu. Dan ada banyak. Intinya di keyakinan itu. Karena kalau tidak, maka kita sedang menumbuhkan generasi dengan generasi itu, dengan makanan itu. Itu penting sekali. Terjawab mungkin sementara. Itu mungkin dia nanti perlu dikenalkan dengan komunitas anti riba supaya nanti dapat masukan lebih banyak ya. Kalau saya kan secara umum saja seperti itu. Itu satu. Kemudian usia-usia tertentu itu kalau dalam teori kan pengajarannya dengan usia tertentu. Apalagi di usia 7 tahun ke bawah itu usia yang mahal sekali. Bahkan kalau ditanya kita ada waktu mendidik anak, bagusnya di usia berapa? Usia 7 tahun ke bawah itu betul-betul yang kita inginkan apa gitu. Kita kan semua telat ini. Kita menghafal Quran setelah 7 tahun. Padahal menghafal Quran di bawah 7 tahun itu lebih cepat. Kita mendidik adab di usia sekian dan telat. Oke. Kelebihan kita atau di usia-usia yang istimewa itu memang tepatnya begitu secara umum. Tapi ada anak, misalnya begini. Saya mengasih jawaban umum. Aslinya kita mau menikah mencari dengan seorang akhwat, dengan seorang muslimah yang sudah menutup aurat. Betul gitu kan? Sekarang pertanyaannya, kita sudah menikah sudah 30 tahun yang lalu dan hari ini istri kita belum berjilbab. Kan bukan itu lagi jawabannya. Mari kita belajar bersama, ayo kita taat bersama, ayo istri pakai jilbab pelan-pelan. Seperti itu. Jadi jangan pakai tak ceraikan, nyari istri yang berjilbab. Ini jadi salah gitu. Bisa dipahami ya? Termasuk nanti ketika ada anak usia gini, aku nggak mau didik kamu, aku udah telat didikmu. Nggak ada istilah telat. Kalau misalnya hari-hari para sahabat itu dapat hidayah itu tergantung usianya. Abu Sufyan itu di usia 70 tahunan dan itu adalah waktu terbaik bagi Abu Sufyan gitu loh. Ketemunya begitu nanti Ustaz. Jadi artinya normal. Kalau misalnya hari ini kita belum punya anak, maka kita konsepkan adalah ibunya ketika hamil anak pertama dia makan buah ini begini, jangan makan buah ini nanti terlalu gemuk bayi, itu begitu. Tapi kalau sudah kemudian untuk mencerdaskan harus makan buah apa, kan ada ketemu kandungan gitu. Kemudian ketika sudah lahir pertama diajarkan begini, itu ketika belum. Tapi kalau sudah maka nggak ada istilah terlambat. Bahkan kadang hari ini kita sudah punya anak baru bisa baca Quran, maka kita bilang kepada anak yang hari ini mungkin usianya 20 tahun, nah Abi baru belajar Quran, ayo belajar. Atau bahkan sebaliknya, kamu sudah bisa ngaji, ajarkan aku. Bisa dipahami? Secara umum begitu, dalam pengecualian mesti ketahuan, mesti ada pengecualian. Begitu mungkin Ustaz? Oke, baik. Silakan. Monggo kepada Bapak dan Ibu satu pertanyaan lagi sebelum mengakhiri acara kita. Monggo. Baik. Baik. Okay. Bismillah. Ini pertanyaan, mohon izin Ustaz. Bagaimana kiat mudah sederhana untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik pada anak-anak kita? Artinya bagaimana kita memberikan kiat-kiat yang sederhana agar anak-anak kita terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Oke, berikan contoh yang kita inginkan. Melakukan apa yang kita inginkan, suruh kepada dia. Kalau kita ingin bilang kepada kamu harus tepat waktu, maka dia harus melihat kita tepat waktu. Kalau kita ingin menyuruh dia
makan, minum, duduk, tangan kanan, maka kita lakukan itu. Kemudian nanti di dalam perjalanan kita ingin A, kita suruh A, tapi dalam perjalanan mungkin dia ngelihat, duh, Abi kok nggak gitu, gitu kan? Maka akui kesalahan. Misalnya begini, saya menyuruh anak makan, minum, duduk. Kemudian suatu saat dia ngelihat saya minum berdiri. Terus pas dia bilang, ih Abi kok berdiri, maka langsung, oh ya Abi lupa, terima kasih kamu sudah ingatkan Abi. Langsung minta maaf seperti itu dan berubah. Jangan pakai dalil lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga minum berdiri, maka itu menjadi tidak sakti gitu loh. Begitu ya. Jadi artinya kita maunya apa, kita beri contoh itu. Kalaupun misal hari ini ada yang kita inginkan kepada anak kita, kita belum maksimal, maka akui kepada mereka, Abi juga ingin, cuman Abi kelemahan ini. Nanti kalau kamu lupa, kamu misalnya gini, kita nyuruh mereka ngomong santun, kita sedang belajar juga santun, terus Abi dulu berteman dengan begini belum bisa baik, sekarang kita belajar bersama. Jadi dia memaklumin begitu. Tapi kita tidak menyalahkan dia, tapi kita tidak boleh salah, itu nanti akan berontak dia. Begitu. Jadi artinya kita maunya dia buat apa, kita lakukan apa. Kebaikan apa? Kita harus menampakkan kita baik dengan tetangga supaya tarbiyah baik dengan tetangga itu nyambung. Kita harus menampakkan komunikasi dengan teman baik supaya nanti dia bisa melakukan itu baik, nyambung gitu. Bisa dipahami ya? Karena anak itu peniru ulung. Anak itu peniru ulung. Untuk mengakhiri satu acara ini, boleh Mr. Po putarkan anak kecil peniru ulung yang karate kemarin. Baik. Kelihatannya lucu, tapi nanti di lapangan kita melihat iya gitu ya. Ada anak kecil ajarkan bela diri, mematahkan satu balok papan, tapi dia meniru apa yang disuruh. Perhatikan, anak itu peniru ulung. Baik, ya itulah anak. Anak itu peniru ulung. Nanti kalau kita suka berbohong, dia juga akan berbohong. Kita baik akan baik. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Nih buat sampean. Baik, barakallahu fikum. Nih satu bodan. Baik. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.